adanya Anda, karena saya kurang pintar mengatakan eksistensi lingkungan dan wilayah Santo Matias dan seluruh lingkungan itu karena eksistensi paroki keluarga Kudus itu. Tadi keluarga Kudus Dino itu eksistensinya secara penuh karena adanya Santo Matias. Jadi itu mitra. Maka kalau saya tidak memperhatikan Matias, saya tidak mempunyai keberadaan eksistensi yang penuh. Sama. Saya mau memisahkan diri, membentuk paroki Santo Matias. Nggak boleh. Karena apa? Di Kusupan Bogor itu sudah ada Santo Matias. Orang tahu saya yang didirikan Matias Cinere. Jadi nanti kalau jadi paroki jangan Matias. Oke. Jadi konektisitas dan eksistensinya itu tuh memang nggak bisa dilepaskan. Gitu. Saya menjadi penuh karena Anda menjadi penuh karena saya. Kan gitu. Sehingga nggak bisa melepaskan diri. Maka sarangan. Saya senang lihat gambar ini. Ada yang terang di situ. Ibu-ibu itu siapa itu? Bukan ibu-ibu Santo Matias. Oke, saya cuma mau melihatkan saja. Refleksi. Apa yang menarik di sini? Ya, tumpengnya agak tumpengnya asin sekali tumpengnya. Apa? Bersamanya kelihatan enggak? Kalau kebersamaan nyimpul tumpeng, ada yang nengok ke tumpeng itu kemana itu? Pandangannya? Ya. Ada sesuatu ya yang harus kita laksanakan di dalam rangka menjalankan tugas itu. Adalah apa? Semuanya ke arah yang satu dan sama. Mama, siapa ketua lingkungan di sini? Siapa ketua wilayah di sini? Siapa ketua kering di sini? Gak bisa. Kering ini eksklusif. Kenapa? Di sini adalah orang-orang terhebat semua. Orang-orang kaya. Kita gak boleh orang miskin bergabung. Keren yang bagus kan? Ya tidak. Wilayah di situ itu ada 151 keluarga. Hitungan Pak Alek ada 150 keluarga. Lah yang satu tadi kemana? Maaf Romo, dia itu bukan baik-baik, sehingga tidak saya masukkan. Baiklah itu. Saya ingin mengatakan apa? Lingkungan wilayah kering, pengurus liturgi, pengurus pelayanan sosial, pengurus kematian, pengurus apapun juga dalam arah yang sama. Aku diberkati Tuhan selama 3 tahun ini, diperintah, dilantik, disemangati untuk mengerjakan tugas hidup penggereja. Partisipatif aktif saya sebagai ketua gereja. Jalankan bersama siapa? Saya menyadari saya di bawah lingkungan si ibu itu. Udah
Sebagai saya sebagai anggota, tadi eksistensi saya, keberadaan saya itu karena dia karena saya. Sehingga kering lingkungan wilayah ada keserempaan untuk betul-betul melaksanakan tugas dan pandangan yang sama. Nah, inilah sikap dan semangatnya. Kemitraan mengandaikan tidak ada sikap dan semangat atasan dan bawahan, saling menghargai, mau menerima, menanggung konsekuensi dan komitmen serta tanggung jawab bersama. Tidak saling mengandalkan dan menyalahkan. Habis sih di belakang saya bero suaranya sehingga saya ikut bero. Kenapa dekat-dekat saya suara fals kok? Saya suara yang nyaring jadi ikut fals. Menyalahkan orang lain. Habis ketua wilayahnya itu keberatan kukus. Kayaknya sering misalkan kayak sama lah sama sama. Tapi semangatnya itu untuk mitra. Pokoknya ingat keberadaan dia karena saya, keberadaan saya karena dia. Aku menjadi diriku sendiri karena dia. Dia menjadi dirinya sendiri karena aku. Itulah namanya saling melengkapi itu, tidak saling menyalahkan. Udah kamu aja yang maju. Saya sudah tua, mendorong saja dari belakang. Gak perlu didorong kok. Ngapain Anda mewujudkan diri menjadi yang mau mendorong saya? Ya kan? Ada kan begitu? Saya sudah tua, mendorong saja. Ya orang muda saja. Lalu nanti kalau orang sudah maju, keliru lagi. Itulah enggak kompromi sama orang tua sih. Oh, salah terus. Kenapa gak bergandeng tangan sebagai mitra? Yuk, karena apa? Kamu akan menjadi hebat karena aku juga akan menjadi hebat karena itulah kemitraan. Orang pintar-pintar itu mengatakan win-win solution. Saya menang, Anda menang, gak ada yang menang daripada ini menang semua. Nah, mitra dengan hierarki itu menjelaskan ini. Anda sering bisa kalau di Kusupan Bogor di sana setiap saat disebut posko kami siapa? Paskalis Bruno. Paskalis, gitu kan? Paus kami Fransiskus. Gimana pun juga itu adalah satu dari pausan sampai kepada kesukupan, dan kesatuan kesetiaan itu terjadi setiap saat dimanapun juga, sehingga dimanapun juga gereja Katolik dalam dikasih selalu menyebut Fransiskus Paus kami, dan masing-masing keuskupan selalu menyebut posko kami. Kalau di Bogor Paskalis, kalau di Jakarta Ignatius, kalau di Bandung Anton baru-baru ini. Ya, itu tuh bersama dalam kepemimpinan hierarki dan lain sebagainya. Tidak boleh ada yang tadi memisahkan diri. Dalam pelaksanaan tugas panggilan tersebut, kaum beriman wajib mematuhi sepenuhnya pimpinan gereja yang ini. Gimana pun saya
hebatnya seperti apapun, saya harus cium cincin uskup saya. Itu tanda taatan. Ya, waktu kemarin tabisan uskup, semua imam bersujud mencium cincinnya uskup. Padahal cincinnya sama cincin saya lebih bagus cincin saya. Tapi saya harus tunduk taat mencium salibnya sebagai tanda saya taat pada Anda. Saya siap dipimpin oleh Anda. Sebagai ketua KRI lingkungan wilayah Santo Mateus, Anda harus tunduk Pak Kumes satu ini. Sehingga nanti siapkan itu cincin. Karena Pak tunduk taat pada dia. Karena kenapa? Dia harus tunduk kepada saya. Awas ya. Tapi saya pun tunduk kepada uskup. Saya kerja apa? Itulah gereja. Uskup itu setiap 5 tahun sekali dia harus membuat laporan dan cium itu cincin paus. Gak bisa anak gua lagi sibuk. Gak ada. Semua harus hadir untuk melaporkan. Laporan keuskupan saya Bogor begini. Pada bulan ini terjadi perubahan di lingkungan Santo Mateus